Pak James saya sering menyebut di beberapa teman, saya bilang ini undang-undang perlindungan anak ini sebenarnya undang-undang yang sangat buruk dalam tanda kutip bagi kaum pria. Jadi dalam kasus yang seperti ini cukup pengakuan korban ditambah dengan alat bukti visum misalkan, atau alat bukti lain itu sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. Walaupun tidak ada saksi. Ya, walaupun ya saksinya bilang minim ataukah termasuk dia membantah sekalipun itu tidak akan jadi kurang. Sehingga saya sudah punya analisa bahwa ini kemungkinan besar akan ditahan. Apa? Undang-undang perlindungan anak itu buruk? Oke, kita clearkan dulu ya. Pertama, undang-undang perlindungan anak dia tidak mengatur hukum acara. Hukum acaranya diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, terkait yang dikatakan bahwa satu saksi atau saksi korban ditambah dengan satu alat bukti, itu diatur dalam undang-undang TPKS yang menjadi hukum acara bagi semua kasus-kasus kekerasan seksual. Itu pertama. Yang kedua, apakah dengan menyederhanakan atau mempermudah hukum acara pada kasus-kasus kekerasan seksual itu sesuatu yang buruk? Menurut saya itu tidak. Kita coba memperhatikan kembali latar belakang dari dibuatnya peraturan ini. Kekerasan seksual itu seperti pemerkosaan, pencabulan, dan lain-lain itu selalu kesulitan dalam mendapatkan bukti. Kalau memakai standar 2 alat bukti, maka polisi akan kesulitan untuk mendapatkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya pelaku itu sudah merancangkan upaya untuk melakukan perkosaan. Sebagaimana mungkin dia mengupayakan supaya tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti tertentu untuk bisa menjerat seseorang itu. Sedangkan korbannya tidak pernah tahu bahwa ada upaya atau ada rekayasa atau suatu persiapan perencanaan yang dibuat oleh pelaku untuk memperkosa dia, sehingga dia akan kesulitan dari sisi alat bukti. Dua hal ini, yaitu satu soal perencanaan yang sudah disusun oleh pelaku, maupun juga standar hukum acara kita yang mensyaratkan minimal 2 alat bukti, itu membuat banyak kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan secara pidana. Nah, karena melihat kondisi ini, maka kemudian pemerintah membuat peraturan perundang-undang yang memberikan perlindungan kepada korban. Kita temukan hukum acara ini diatur dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur terkait dengan satu saksi korban ditambah dengan satu alat bukti sudah bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Begitu juga dengan undang-undang TPKS. Dan sebenarnya undang-undang ini juga turut membantu korban-korban yang selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan karena soal persyaratan alat bukti itu, maka dengan mempermudah ini, maka korban itu bisa mendapatkan keadilannya. Apakah kita harus memperhatikan soal keadilan bagi pelaku dengan menganggap bahwa ini sesuatu yang buruk bagi pelaku, khususnya pelaku pemerkosa, karena kita menuntut supaya dia bisa memberikan banyak alat bukti yang lain? Maka kalau kita memiliki perspektif seperti itu, maka kita sementara mendukung penjahat-penjahat kelamin itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa seharusnya kita bersyukur dengan adanya undang-undang TPKS yang menjadi hukum acara bagi segala tindak kekerasan seksual yang menyederhanakan alat bukti, sehingga perilaku-perilaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh predator ini yang merancangkan upaya untuk melakukan kekerasan seksual yang dirancang secara baik itu bisa dihukum. Itu poin kita. Sehingga menurut kami pernyataan bahwa undang-undang perlindungan anak atau undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang buruk, itu menurut kami itu suatu pernyataan yang menyesatkan dan perlu untuk orang yang mengatakan itu perlu untuk melihat kembali sejarah dibuatnya perundang-undang ini. Itu poin dari kami LBH Apik terkait dengan pernyataan bahwa undang-undang perlindungan anak itu sangat buruk. Terima kasih.